Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan modal 1.800-an yang dijual dengan harga hanya 500-an rupiah saja. PBV-nya 0,3 kali dan harganya sudah turun 82%. Apakah saham ini menarik? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham PTPP atau PP Property. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa perusahaan ini berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, dan perdagangan. Mereka mempunyai 597 orang karyawan dengan kode saham PPRO dan listing sejak tahun 2015. Kita lihat sekilas untuk kinerja pendapatan perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat di sini, kinerja pendapatan di tahun 2022 memang lebih baik dibanding tahun 2021, tapi belum bisa sebaik tahun 2020. Dan untuk jumlah ekuitasnya, terlihat terjadi peningkatan untuk tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020. Sekarang kita masuk kepada pemegang sahamnya. Nah, di sini ada catatan khusus bahwa PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri ternyata punya kepemilikan atas perusahaan ini. Dan hal ini tentu harus menjadi catatan khusus bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli saham ini. Sekarang kita lihat untuk proyek yang dimiliki oleh perusahaan. Teman-teman bisa lihat di sini untuk berbagai proyek yang tersebar di wilayah Indonesia. Nah, ini merupakan target yang ditetapkan oleh perusahaan di tahun 2022. Di antaranya, mentargetkan peningkatan pemasaran hingga 40-50%. Hal ini akan berimbas kepada pertumbuhan penjualan hingga 30-40%. Dan untuk mewujudkan target tersebut, perusahaan telah berupaya menyusun kebijakan strategis dan meyakini bisa menerapkannya di sepanjang tahun 2023. Nanti kita akan lihat saja apakah target ini bisa tercapai atau tidak. Kemudian kita bahas dari aspek probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham PTPP cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas 67%. Sayangnya, dalam tahun 2014 hingga 2023, probabilitas kenaikannya hanya 40% saja. Dan di tahun 2023 masih turun 21%. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret 2023 yang disajikan dalam rupiah. Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 58,6 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dan untuk komponen aset tidak lancar, mayoritas berasal dari aset tidak berwujud sebanyak 5,8 triliun rupiah. Sedangkan untuk aset lancarnya berjumlah 33 triliun rupiah yang mana mayoritas berasal dari saldo persediaan sebanyak 10,5 triliun rupiah. Nah, kita lihat sekilas untuk detail dari persediaan perusahaan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini merupakan rincian dari persediaan yang dimiliki oleh perusahaan ini. Dalam hal ini adalah bangunan dalam konstruksi, tanah yang sedang dikembangkan, bangunan dan rumah jadi, dan tanah yang akan dikembangkan. Untuk detailnya, silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Kemudian ini beberapa proyek yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023. Untuk nama-namanya silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Dan untuk jumlah proyeknya berjumlah sekitar 2,7 triliun rupiah. Kemudian dari aspek liabilitas, jumlah liabilitasnya mencapai 43,8 triliun yang mana liabilitas jangka panjang berjumlah 17,1 triliun rupiah. Untuk liabilitas jangka panjangnya, mayoritas berasal dari hutang bank dan lembaga keuangan pihak berrelasi sebanyak 6,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendek berjumlah 26,6 triliun yang mana mayoritas berasal dari hutang usaha kepada pihak ketiga. Nah, ini merupakan rincian dari hutang usaha kepada pihak ketiga. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa jangka waktu kredit untuk pembelian bahan baku dan material baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 hingga 60 hari dan tidak ada bunga yang dibebankan pada hutang usaha ini. Kemudian dari aspek ekuitas dengan jumlah 11,1 triliun yang mana mayoritas berasal dari tambahan modal disetor sebanyak 4,7 triliun rupiah. Dan untuk saldo labanya yang ditentukan penggunaannya hanya 3,3 triliun rupiah saja. Ini merupakan suatu catatan khusus karena tambahan modal disetor jauh lebih besar dibandingkan saldo laba perusahaan.
Kemudian dari aspek laba rugi, pendapatan usahanya berjumlah 4,3 triliun yang mengalami peningkatan, begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Tapi, karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar, laba kotornya masih bisa tumbuh di tahun 2023 ini. Kita lihat detail dari pendapatan usaha, yang mana mayoritas berasal dari jasa konstruksi sebanyak 3,6 triliun rupiah. Kemudian untuk rincian beban pokok pendapatan, mayoritas juga berasal dari jasa konstruksi dengan total beban pokok sekitar 3,2 triliun. Untuk detailnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Nah, sekarang kita masuk kepada aspek labanya. Laba bersih perusahaan mengalami peningkatan dari 28,1 menjadi 34,2 di tahun 2023 ini. Untuk aspek historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa diproyeksikan kinerja di tahun 2023 ini belum bisa sebaik tahun 2022. Tapi kita lihat saja untuk realisasinya seperti apa. Untuk aspek dividen, saham ini tidak konsisten membagi dividen saat video ini dibuat. PER-nya 25,5 kali dengan PBV 0,3 kali. Yang berarti dengan modal 1.800, saham ini dijual lebih murah dengan angka 565. NPM 0,7 dengan ROE 1,2%. Angka profitabilitas yang sangat-sangat kecil, dan hal itu tentu tidak bagus. Untuk DER-nya juga sudah sangat tinggi dengan angka 392%. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 82%, sempat di 3.240, tapi sempat juga di 484. Terkait historical PBV, rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,58 kali, sempat di atas 0,94, tapi sempat juga hingga 0,31 kali. Kesimpulannya, saat video ini dibuat, harga sahamnya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Saham dengan modal 1.800 yang dijual dengan harga 500-an rupiah saja. PBV hanya 0,3 kali dan harga turun 82%. Poin pertama, meskipun secara PBV rendah, tapi aspek profitabilitas NPM dan ROE-nya juga sangat kecil, dan mereka punya DER yang sangat tinggi dengan angka 392%. Poin kedua, PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri juga memiliki kepemilikan di perusahaan ini, sehingga hal tersebut harus menjadi pertimbangan. Poin ketiga, dalam 5 tahun terakhir harganya turun 82%, dan poin keempat, secara rata-rata PBV, saham ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Itu merupakan pembahasan singkat saham PTPP. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Berikut ini beberapa list ebook baca saham yang jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa melakukan pembelian. Pertama adalah strategi lambung saham, kedua adalah the stock market, dan ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk detail informasi, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.